Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan kami di channel Mita, Mitos, dan Fakta. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan suhu besar Padepokan Carangseket, yaitu Jen Juneng. Berbincang-bincang tentang eh, hal yang di luar akal kita, yaitu tentang eh, makhluk-makhluk yang berada di alam bawah sadar, tentang kuntilanak, jin, pocong, dan sebagainya. Demikian sudah hadir di depan kami guru besar Padepokan Carangseket, yaitu Den Juneng. Selamat sore Den Juneng. Selamat sore. Ya, terima kasih atas kehadirannya di channel kami gitu. Saya tahu panjenengan memangku channel di Carangseket, yaitu ya mudah-mudahan channel itu tetap jaya, tetap sukses dan mendapatkan simpatik dari masyarakat yang luar biasa gitu. Gini Dan Juneng, kita mau nanya gitu tentang mitos tentang kuntilanak, pocong, dan sebagainya. Apa mitos-mitos itu benar-benar ada atau gimana? Monggo Dan Juneng. Terima kasih. Kalau namanya mitos pasti ada, tapi keberadaannya itu tidak ada. Jadi mitos itu dibentuk oleh sebuah kultur budaya di sebuah lingkungan masyarakat, dibentuk, diyakini sehingga seolah-olah ada dan terbentuk oleh sistem panca indera, ingatan orang, semacam halusinasi atau ciptaan buah pikir masing-masing manusia itu sendiri. Kuntilanak itu ada di zaman modern, zaman ketika sudah ada baju gaun yang modern. Keberadaannya di zaman Belanda. Sebelum zaman Belanda kuntilanaknya itu belum lahir, karena di zaman itu orang masih berpakaian kemben, masih pakai karung goni dan lain-lain. Itu hanya diciptakan oleh keluarga-keluarga besar Belanda atau orang-orang dari Eropa yang menjelaskan bahwa kuntilanak itu bergaun putih, pakai pakaian sutra dan lain-lain. Kalau di Jawa mustahil ada hal-hal seperti itu. Terus terkait hantu-hantu yang lain, hampir semua diciptakan, diimajinkan, terus ditanamkan secara tidak sadar seperti cuci otak, seolah-olah makhluk itu ada. Nah, ketika kita memproyeksikan dengan objek 1, 2, 3 orang, ketika melihat sebuah benda, di situ ada ops, ada energi khusus. Energi itu akan memproyeksi sesuai dengan bayangan, hayalan, pikiran masing-masing orang tersebut. Si A bisa melihat ada pocong, si B bisa melihat ada kuntilanak, yang satu bisa melihat ada makhluk yang lain, bahkan hanya melihat sebuah ops atau energi. Semuanya itu tidak berbentuk, sebetulnya semuanya hanya bentuk energi seperti gelombang-gelombang TV, gelombang frekuensi yang dipancarkan pikiran masing-masing manusianya itu sendiri. Oh gitu, iya. Gini, mitos kuntilanak itu di Jawa kan udah santer banget ya. Hampir di pelosok daerah dari Sabang sampai Merauke itu kuntilanak itu udah merebak lah. Istilah mitos kuntilanak itu ada. Yang saya bingung gitu, untuk daerah khususnya Indonesia Nusantara ini, kalau orang meninggal kan pakainya mori gitu. Lalu muncul kuntilanak yang pakai gaun, nah itu gaunnya dari mana gitu. Saya bingungnya itu. Nah, itulah yang bisa menjelaskan bahwa kuntilanak itu tidak ada. Itu dibentuk oleh awalnya itu diawali dari kisah-kisah lagu Nina Bobo yang keluarga Eropa yang ada di Indonesia terganggu psikisnya, terus meninggal seolah-olah jadi hantu. Terus ada orang Eropa yang di Indonesia hamil, terus pada saat hamil meninggal dunia. Dan ketika orang-orang Eropa non muslim itu dikuburkan dengan peti, dengan gaun-gaun pernikahannya. Karena kuntilanak itu seorang perempuan melahirkan dan meninggal dunia dikubur bareng dengan anaknya, makanya pakaiannya pakaian perempuan itu, bukan dari kultur muslim tapi dari agama lain. Kuntilanak itu dibentuk menjadi sebuah mitos. Si A seolah-olah jadi kuntilanak. Objek awalnya itu sebetulnya konsep bagaimana menjatuhkan, mencemarkan nama baik si objek pertama yang diceritakan. Tapi tergiring sebuah perjalanan waktu menjadi sebuah keyakinan di lingkungan masyarakat Indonesia seolah-olah kuntilanak ada, dibentuk, diyakini, dan tiba-tiba bisa muncul dalam
alam bawah sadar seseorang. Karena alam bawah sadar itu sesuatu yang diyakini itu bisa muncul, bisa terjadi karena konsep sistem kerja otak itu karena ruang keyakinan. Ini Loro Kidul, terusan untuk di Pekalongan kalau nggak salah ya, itu ada Dewi Lanjar dan sebagainya. Mitos-mitos itu benar-benar ada apa cuma coba sebatas mitos apa gimana, Suhu? Silakan. Kalau Ibu Ratu Kidul itu jadi di tanah Jawa di Laut Selatan itu dibagi 3. Bibi Roro Kandita itu sepanjang Karangbolong sampai Pelabuhan Ratu, itu dari beliau roh dari keluarga Jawa Barat, dia itu Dewi Roro Amis yang meninggal bunuh diri masuk ke laut. Dia menjadi danyang merkayangan penghuni Laut Selatan. Diyakini, ruangnya diyakini. Terus daerah Jogja itu berarti Ratu Kencana Ungu. Terus kalau di Jawa Timur ke sana itu Nini Lara Kidul. Beliau dari keluarga Jala Sutra, dari pendamping seluruh raja-raja di Majapahit. Ketiganya itu ruang keyakinan. Ruang keyakinan kultur dasarnya itu pemujaan terhadap arwah nenek moyang. Terus dengan pola ritual, dengan konsep-konsep tertentu, maka akan muncul sebuah energi khusus. Ketika yang meyakini banyak, energi itu akan sangat kuat. Seperti halnya agama-agama Samawi dan agama Ardi di dunia sudah 45.000 lebih, ketika itu ditinggal oleh sebuah pengikutnya, agama itu seolah-olah jadi tidak ada dan tidak ada Tuhannya, tidak ada kekuatannya. Sama seperti dengan dinamisme, animisme, kultur itu akan selalu terbentuk ketika sebuah benda diyakini. Kalau saya meyakini sebuah HP ini juga bisa dianggap sebuah kekuatan gaib dengan sistem-sistem tertentu hampir sama, dan dia lebih kuat memberikan wahyu, petunjuk karena di situ ada paket data, paket keyakinan diimbangi dengan intelektual, ilmu dan lain-lain dengan versi tersendiri. Makanya bisa muncul, bisa membuktikan bahwa keberadaannya itu ada. Oh gitu, iya. Nah terus pada intinya, pada dasarnya untuk kehidupan makhluk halus yang hidup di alam bawah sadar atau alam astral atau alam opson itu memang benar-benar ada atau ciptaan dari halusinasi kita sendiri, Su? Makhluk halus dari bangsa malaikat sampai lelembut sampai dengan azura dan lain-lain, seluruh makhluk itu hampir semua agama meyakini bahwa keberadaannya itu ada. Seperti halnya energi, kita tidak bisa melihat tapi beliau ada, termasuk lelembut, jin, setan, peri, perayangan, ililu, banaspati dan lain-lain, keberadaannya ada. Cuman kontak dengan manusia sebetulnya tidak sehebat yang orang-orang bayangkan, orang-orang takutkan, sehingga makhluk-makhluk itu sepertinya mendominasi kehidupan kita. Ketika kita melakukan apa, diganggu setan. Ketika kita berbuat sesuatu, ini gangguan iblis, gangguan setan dan lain-lain. Padahal mayoritas makhluk-makhluk itu terkekang di ruangnya masing-masing yang tidak bisa masuk ke dimensi kita. Seperti halnya kita, hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke dimensi mereka. Mereka pun tidak bisa serta-merta mudah masuk ke dimensi kita terus mengganggu manusia-manusia. Kebanyakan orang-orang yang terganggu makhluk halus dan lain-lain, dasar awalnya pengaruh psikolog, bahwa kejiwaannya mereka memang dibentuk oleh kultur lingkungan, meyakini bahwa ada lelembut dan lain-lain, terus dia meyakini, takut, dan kondisi otaknya lemah, maka tiba-tiba bisa kerasukan, kena makhluk-makhluk lain dan lain-lain. Padahal seluruh makhluk yang merasuki itu objek dasarnya ruang pengetahuan yang dia miliki. Seandainya dia memang tidak menguasai hal-hal tertentu, kerasukan makhluk apapun ketika ditanya misalkan, "Mbah, celana dalam saya warna apa?" Dia tidak bisa tahu. Dia hanya tahu apa yang dia pahami oleh si objek orang yang kerasukan. Karena itu hanya muncul memori tertentu, pelepasan memori tertentu yang tidak bisa dikontrol oleh panca indera kesadaran itu sendiri. Begitu. Ini berkaitan dengan kerasukan. Untuk kerasukan seseorang dengan makhluk-makhluk alam astral itu bisa dilogikakan nggak? Maksudnya bisa dicerna dengan akal logika. Misalnya
otak kehabisan oksigen apa gimana, itu bisa dilogikakan nggak tuh? Monggo silakan. Rasional orang kerasukan itu karena frekuensi makhluk halus itu dimensinya dimensi ruang panas, berarti orang itu harus mengurangi kadar oksigen dalam diri. Jadi siapapun yang bisa olah nafas mengurangi pemanfaatan kadar oksigen, baik dengan sengaja dengan olah nafas atau menempat di sebuah bawah pohon besar atau di sebuah gua atau malah dengan tapa pendem, dia pasti akan muncul ruang-ruang makhluk halus, baik ruang halus real ataupun ruang fenomena yang dia bangun sendiri, dia yakini seolah-olah jadi nyata gitu. Oke, terima kasih Suhu atas wawasannya dan atas kehadirannya. Oke, terima kasih sekali lagi. Demikian wawancara kami dengan Suhu Besar Padepokan Jarang Seket di Mita. Sekali lagi mengucapkan terima kasih dan salam sejahtera buat kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.